Jadi yang pertama logo ini oke. Udah oke kan. Jadi kalau ini kayak gini nih terlalu lebar ya, sama seperti ini. Nah, terlalu beda. Padahal konsep apa itu seperti itu. Jadi kalau kemarin itu karena buku pedoman itu belum disahkan. Kalau kemarin itu kan logo kita yang persegi 5 ya. Untuk perseginya kayak gitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Perseginya lah. Nah, kalau kemarin itu kan konsep di dalam buku ini kan 4,5 ya. Begitu juga yang ini juga 4,5 ya. Nah, maka di dalam kita menulis ini karena buku pedomannya belum ada. Kalau dilihat yang sebenarnya kan ini nih bentuknya. Ya kan? Ini yang sebenarnya. Nah, karena yang sebenarnya ini yang ideal seperti ini, maka kita melihat yang paling panjang. Mana panjang dari bawah ke samping, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Yang ini kan paling panjang kan? Maka disinilah kita mengambil 4,5 meter. Ngapa tidak dari bawah Pak? Nanti konsep 4,5-nya ada kan? Tapi bukan dijadikan semua diameter itu 4,5. Tetap dengan logo yang sebenarnya, cuma maksimum yang paling banyak itu 4,5. Oke? Paham sebenarnya? Oke, ada kata kan? Ada tak yang jelasin kan? Ada. Jadi bimbingan Bapak itu bukan mempersulit, menjelaskan. Jadi ini oke ya. Kemudian berikutnya apa nih? Ini ya. Mari kita lihat di halaman 1. Morfolis. Ini kan jurnal kan. Nah, ini penulisannya harus sesuai dengan pedoman. Nah, coba cek buku pedoman. Ada apa buku pedoman? Coba buka footnote dalam bentuk jurnal. Apa yang pertama? Pertama nama penulis. Oke, di sini nama penulis. Orang apa salahnya di sini nih? Tanda koma, ini kan? Ya, ada koma kan? Sudah itu pakai tanda petik. Tanda petik. Ini sudah tanda koma sudah. Ini yang salah kemarin. Ini tanda petik. Ini harus dikomakan kemudian tanda petik. Oke, sudah. Berikutnya diikuti dengan tanda koma ya. Coba apa itu kan? Oh sampai sini ya gitu. Ya kan? Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Di sini kemarin koma sudah benar nih. Cuman di sininya keliru, yang perbaikan ini. Dia koma dulu baru tanda petik Pak. Nah ini tanda petik kemudian koma. Oke, ini dicek lagi nanti deh. Berikut kalau lagi yang menjadi catatan, kemudian ditulis jurnal, nama jurnal ya kan. Ini Sosio Islamika 8. Kalau di sini ditulis jurnal kependidikan volume 3 betul. Dia ini yang di dalam buku yang 8 ini maksudnya volume. Berarti tahun ke-8. Nah, kemudian tanda apa lagi? Tanda koma. Coba lihat di sini. Oh, ini tanda koma. Sudah tuh nomor. Ini besar kan? Nah, ini
sebenarnya ini besar, ini betul ya, betul ini keliru, dapat itu ini besar tuh. Kemudian nomornya memang nomor 4 kayak gini ya di dalam jurnalnya. Kemudian koma, berikut tahun terbit 2017 diikuti dengan tanda koma, kemudian hal titik koma. Ini udah lihat, nomor satu yang keliru lagi. Oke, berikut yang mana lagi? Nanti boleh bertanya. Yang dapat yang satu, beberapa pertanyaan tentang besar. Jika ada yang Bapak jelaskan, ada beberapa hal mungkin yang tidak ngerti, takut salah, setelah Bapak bahas yang punya Putri. Habis ya? Ada lagi? Cuma itu? Yang ini kan yang saya menggunakan penelitian PTK. Maksudnya tidak perlu statistik yang rumit ini, yang sederhana aja lah. Karena PTK itu tidak memungkinkan analisis dalam bentuk statistiknya, tapi kan dia itu lebih cenderung kayak gini. Kalau judulnya itu tentang meningkatkan hasil belajar, maka apakah terjadi hasil belajar, peningkatan hasil belajar atau tidak? Jika terjadi peningkatan hasil belajar, maka dia itu seberapa besar peningkatan hasil belajar yang diperoleh tersebut. Apakah dia menggunakan statistik yang rumit? Tidak perlu yang rumit, karena yang rumit kadang-kala itu membuat kita kesulitan sendiri. Yang sederhana saja, dari nilai rata-rata, jumlah nilai, ya itu cukup lah, ya kan? Ini tulis di sini. Yang satu siapa nih? Bisa melimpahkan ilmu pengetahuannya untuk memahami tentang isi. Oke, ini sudah ya. Berikut apa lagi? Nah, ini harus ditulis ya. Rencana jadwal. Habis ya? Cuma itu dunia apa ya? Instrumen tidak ada ya? Instrumen penelitiannya apa saja? Karena dia ini PTK, tentu tidak sama persis sama kualitatif. Ingat ya, beda bentuk penelitiannya, beda pendekatan, maka beda pula lah instrumennya. Seharusnya apa yang diperlukan oleh Putri? Coba kita lihat. Ini kan setidaknya ada beberapa hal yang harus diperiksa di dalam PTK. Sini kan sudah disebutkan di dalam judul, meningkatkan hasil belajar itu dengan menggunakan media pembelajaran WorldChat. WorldChat apa? Word ini chat ini apa WorldChat?
Ada dua macam setidaknya digunakan teori. Satu, mendatangi. Satu apa namanya? Untuk memahami tentang baik itu topik penelitian maupun variabel penelitian. Maka dua macam dapat sebutkan Pak. Baik itu di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif secara umum. Ya, mulai dari pengertian itu kan kita untuk memahami apa yang kita teliti. Tujuannya untuk apa, ya kan? Apa fungsinya, apa kegunaannya. Nah itu kan semua itu kan terkait dengan konsep memahami topik atau variabel penelitian. Tapi yang kedua, teori itu disebut dengan apa, Surlina? Hah? Ya, jenis yang kedua. Nah, teori untuk memecahkan masalah, bukan memecahkan vektor. Maksudnya ketika ada rumusan masalah, kalau Hanum tadi bagaimana menerapkan metode resitasi, maka cara menerapkan harus ada. Kalau misalnya rumah kedua itu misalnya contoh bagaimana apa kendala yang ada hadapi, tentu ada yang menjadi hasil penelitian terdahulu atau teori menyebutkan beberapa kendala yang memungkinkan terjadi di saat metode resitasi itu digunakan, ya kan? Nah, untuk mengatasi masalah itu pasti sebenarnya upaya. Ada nggak teori tentang upayanya? Nah, itu namanya teori tentang pemecahan masalah. Bagaimana memecahkan masalah itu sesuai dengan rumusan masalah. Masa iya untuk hasil penelitian S1 tidak bersandar pada teori itu mustahil kan? Setidaknya tidak pun teori itu berarti ada hasil penelitian terdahulu. Itu menjadi penelitian. Beda dengan orang S3. Kalau S3 beda lagi. Ada nggak ada teori dia mengumpulkan beberapa teori terkait dengan teori itu sehingga nanti dia analisis menjadi itu pekerjaannya mereka penting. Data itu ada dalam bentuk observasi, ada bentuk wawancara, ada dokumentasi juga ya. Nah, apakah serta-merta teknik pengumpulan data di dalam penelitian yang lain itu bisa sama? Tidak, karena tagihannya berbeda. Nah, maka dari itu tentunya tidak selalu sama, tapi ada yang sama. Boleh, ada yang berbeda apa? Pasti ada perbedaan. Karena itu akan menjadi hasil penelitian. Bagaimana cara memilih data. Nah, kalau kita searching di sini, bisa contohnya. Semua kita cari di sini. Ya. Metode pengumpulan data PTK. Ini searchingnya ya. Lambat karena ini pakai apa ini pakai kamera. Kita tutup lagi. Teknik atau metode ya, metode pengumpulan data PTK. Ini menurut tulisan orang di blog. Biasanya orang menulis blog identik dengan mengutip buku atau teori yang ditulis oleh Pak ahli.
Jadi kalau misalnya di sini kan disebutkan apa nih, teknik alat pengumpulan data dalam PTK itu bisa observasi partisipan, ada observasi non partisipan, ada observasi terstruktur, tidak terstruktur, data data. Observasi ada? Kamu pakai observasi apa? Ada disebut yang partisipan apa partisipan, ada yang non partisipan. Kau masuk partisipan non partisipan? Tahu kamu partisipan? Kamu mengobservasi apa yang kamu lakukan atau dilakukan oleh orang lain? Maksudnya PTK ini kamu yang menerapkan atau gurunya? Nah, gurunya berarti non partisipan. Kalau partisipan kamu yang menerapkan apa yang disebut di dalam PTK ini, kemudian kamu mengobservasinya. Maka di sini masuk observasi non partisipan. Nah, terkait dengan apa yang mau kamu lihat, apa yang instrumennya yang digunakan apa? Kalau misalnya contoh di sini mengamati guru alkitab menggunakan media tadi. Untuk memastikan menggunakan media itu apa yang kamu ukur? Apa? Yang diukur apa? Iya, kamu mengukurnya pakai apa? Hasil penelitian nanti kamu buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Nggak tahu kan? Iya. Memang betul konsep secara umum itu adalah mengamati media yang digunakan guru itu. Apa indikatornya? Nah, indikatornya itu balik ke tadi katanya wall chart apa tadi? Media gambar kan? Nah, jadi tempel kan? Nah, biasanya di wall, itu di dinding. Nah, coba lihat. Ini kan ada langkah-langkah nih. Nah, langkah-langkah inilah yang menjadi indikator bagaimana guru itu menggunakan wall chart ini. Artinya apa, Pak? Kamu harus punya daftar checklist. Checklist seperti apa, Pak? Contoh misalnya. Ini kan instrumen penelitian. Ya kan? Nanti dibuatlah di sini. Salah satunya adalah dalam bentuk observasi. Apa yang mau diobservasi, Pak? Nah, ini dia. Ini nomor, ini indikatornya atau instrumennya, ya. Satu misalnya, membuat rencana pembelajaran yang gambar, membuat rencana pembelajaran, ya, membuat rencana pembelajaran dan penentuan Jadi yang bagian yang ini kan hasil pengamatan kan, hasil pengamatan ya. Itu bisa dalam dua bentuk. Kamu boleh pilih. Pertama, ada kata ya atau muncul. Yang kedua, tidak atau tidak muncul. Yang kedua apa, Pak, pilihannya? Pakai skala. Skala itu biasanya itu dibuat seperti angka. Saya contoh,
Kalau dia itu munculnya sempurna, nilai tertinggi kamu mau pakai skala berapa? Anggap saja 5 Pak. Kalau seperti itu 1, ya kan? Iya, pakai iya tidak tadi, ya kan? Ini 1 nih versinya. Kamu boleh memilih nih. Yang kedua, skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, yang skala 5. 2, 3, 4, 5. 1 tidak, tidak. Kalau ini 1 ya. Kalau 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya sangat sempurna ya, sempurna. Ini lebih banyak. Ini terlihat, ya kan? Yang ini sedikit. Kira-kira grade-nya seperti itu. Tidak terlihat sama sekali, terlihat sedikit, terlihat kemudian lebih banyak, terlihat sempurna, sangat terlihat sekali atau sempurna. Sangat. Nah, ini kan menjadi checklist. Misal membuat rencana pembelajaran dengan menentukan penentuan gambar kan, muncul atau tidak muncul. Kalau muncul, kalau kamu menggunakan yang ini, maka nanti 1 itu sama dengan ya atau muncul. Kedua ya, karena nilai tinggi ya. 1 sama dengan tidak atau tidak muncul. Boleh pilih. Angka yang diperoleh inilah yang nanti akan dianalisis. Ini kan ada beberapa indikator nih, 1, 2, sampai berapa nih? Di dalam ini sampai 8 kan? Nah, ini dicek selama observasi. Maka instrumennya bukan observasi ini seperti ini, tapi seperti ini dalam beda dong PTK dengan observasi kualitatif. Beda, karena beda pelajarannya. Dia sama observasi Pak, tapi observasi di dalam penelitian PTK itu identik dengan mencari angka nanti. Terlaksana atau tidak, muncul atau tidak, nanti ditambahlah misal contoh misalnya hasil pengamatan, nanti buat keterangan di ujung nih, keterangan kalau ada yang mau dijelaskan terkait dengan munculnya seperti apa, itu dikeluarkan keterangan. Oke, atau hal lainnya. Nah, itu nama observasi. Yang diobservasi itu penggunaan media itu, ya kan? Iya. Kan di dalam PTK itu, di dalam PTK itu setidaknya itu ada 4 kegiatan. 1, 2, 3, 4. 1 itu apa? Perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, refleksi. Di bagian yang ini, apa yang harus kamu teliti? Bagaimana RPP-nya? RPP yang maksud di sini adalah rancangan perbaikan pembelajaran. Apa saja yang disiapkan oleh guru itu di dalam merancang pembelajaran supaya pembelajarannya bisa meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan media wall chart. Nah, kalau di sini sudah pelaksanaan, ini kan pelaksanaan pembelajaran ya kan? Nah, maka di dalam pelaksanaan ini apa yang dilakukan? Melaksanakan yang ini. Yang diamati juga amati yang ini, ya kan? Nah, kemudian di dalam pelaksanaan itu, ini kan proses pembelajaran menggunakan media wall chart. Apalagi di dalam ini
di dalam pelaksanaan ini? Ya tujuan penelitiannya nih. Ini Bapak pengen 2 ya, sebenarnya cuma 1 nih. Kata apa pesan Bapak tadi? Mudah-mudahan dapat limpahan ilmu pengetahuan yang banyak dari pembimbing itu untuk mengimplementasikan ini. Apalagi selain itu, karena ini tadi ada hasil belajar, maka ini pakai tes kan? Tes yang dibuat itu seperti apa Pak? Sebelum pelaksanaan di sini ada namanya pretest. Soal tes sebelum pembelajaran dilakukan. Kalau sudah di sini Pak, setelah pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ini nanti yang tes dan ini tes juga kan? Ini namanya post test. Yang ini nanti ketemunya hasil belajar, ya kan? Meningkat atau tidak? Nah, cerita yang ini hasil belajar ini nanti dikonfirmasi di dalam refleksi. Hasil observasi yang ini juga dikonfirmasi ke refleksi, termasuk tambahan wawancara. Oke, wawancara. Nah, apalagi selain itu? Angket itu yang tadi itu angket sama ya. Nah, dokumentasi dokumen yang digunakan. Nah, disinilah nanti ini kan baru PTK siklus 1 kan, siklus 1. Disinilah merekomendasikan apa yang perlu diperbaiki, yang perlu disempurnakan di dalam apa? Siklus 2. Nah, maka dari itu, karena ini meningkatkan hasil belajar, maka harus ada tes sebagai instrumen. Berarti kamu harus punya apa? Soal tes. Ada soal tes ya? Mana mau mulai penelitiannya? Ini namanya apa? Orang mau PTK tapi nggak ngerti PTK seperti apa. Tuh.